Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Marc Marquez siap hadapi momen penentuan juara dunia MotoGP di Jepang. Marc Marquez kini berada di persimpangan penting karirnya. Setelah mengalami rentang waktu panjang yang penuh tantangan, cedera, operasi, dan pasang surut performa motor, ia akhirnya mendapatkan peluang nyata untuk merebut gelar dunia MotoGP di sirkuit Motegi, Jepang. Sejak kemenangan terakhirnya pada tahun 2019 di kelas Premier, nama Marc Marquez jarang sekali muncul dalam perbincangan sebagai kandidat juara dunia segera. 4 hingga 6 tahun terakhir menjadi masa yang berat. Ia menghadapi cedera yang memaksa operasi, kehilangan momentum, serta kesulitan bersaing secara konsisten dengan motor yang kurang kompetitif. Ada periode ketika Marquez mempertimbangkan untuk mundur dari ajang balap, terutama ketika ia kian lama tanpa kemenangan, atau ketika keluarganya mempertanyakan kelanjutan karirnya. Namun titik balik itu datang setelah ia pindah ke tim Gresini Ducati. Transisi tersebut membawanya menemukan jawaban atas tantangan yang selama ini membelenggu karirnya, dan membuka jalan untuk kemungkinan meraih gelar dunia ke-9 di akhir pekan balapan di Jepang ini. Memasuki seri Jepang, Marquez memegang keunggulan poin yang sangat signifikan, selisih 182 poin dari pesaing terdekat. Dalam skenario perhitungan klasik, peluang itu jumlahnya hampir tak tergoyahkan. Hanya adiknya, Alex Marquez, yang secara matematis masih bisa bersaing merebut titel utama. Namun dalam kenyataannya, peluang tersebut minim. Agar Alex bisa menggeser Marc, ia harus memenangkan semua sisa balapan, 10 seri lagi, dan Marc sama sekali tidak mengumpulkan poin sama sekali. Hal ini membuat perebutan gelar di sirkuit Jepang lebih terasa sebagai formalitas. Namun bagi Marc, tekanan emosional dan fokus tetap tinggi. Ia menyadari bahwa tubuh, pikiran, dan persiapan mental akan diuji ketika momen penentuan sudah sedemikian dekat. Ketika ditanya mengenai tekanan tambahan di konferensi pers hari Kamis menjelang balapan, Marquez mengaku bahwa jawabannya tak mudah. Ia bakal menghadapi pertanyaan yang sama, tentang kemungkinan menjadi juara dunia, berulang kali. Namun, ia menegaskan bahwa tim dan dirinya akan mempertahankan mentalitas yang sama seperti sepanjang musim. Sikapnya sangat jelas, ia tidak akan balapan dengan gaya menghitung poin untuk memastikan gelar, tetapi tetap akan memburu kemenangan. Kami akan berusaha menjaga level yang sama, ujarnya. Banyak kali dalam karir saya, ketika titel juara dipertaruhkan, saya tetap berjuang untuk menang, bukan sekadar mengumpulkan poin. Tantangannya, tentu saja, bukanlah perkara ringan. Di Motegi, Marc akan menghadapi persaingan dari Alex, yang telah menunjukkan performa konsisten, termasuk dalam sesi uji coba di Misano. Ia harus benar-benar tampil maksimal jika ingin mengamankan gelar di trek yang cukup teknis dan unik tersebut. Sementara Marc fokus mengejar kemenangan untuk memastikan gelar, Alex Marquez pun punya misinya sendiri, yakni menjaga dan memperlebar keunggulannya atas Francesco Bagnaia agar Marquez bersaudara bisa finish di posisi 1-2 di klasemen akhir. Bila berhasil, hal itu akan menjadi catatan sejarah di MotoGP, dua pembalap bersaudara mendominasi klasemen akhir. Alex memang sudah jauh tertinggal dalam persaingan gelar, namun stabilitas dan konsistensinya selama musim ini menjadikan dirinya sebagai pemain penting dalam konteks strategis tim. Beberapa faktor emosional ikut berpadu menjelang seri Jepang ini. Setelah lama dirundung keraguan, cedera, dan hasil tak stabil, Marquez kini berdiri di ambang kesempatan emas untuk mengukir babak baru dalam karirnya. Di sisi lain, publik, media, dan tim tentu punya ekspektasi besar terhadapnya, sesuatu yang tak ringan dihadapi. Namun bekal pengalaman juara dunia sebanyak 6 kali di kelas utama memberikan modal mental yang tidak bisa diremehkan. Ia tahu bagaimana rasanya berada di posisi memperebutkan titel, dan bagaimana menjaga fokus di tengah tekanan. Strategi, persiapan fisik, dan kesiapan mental harus bersinergi agar tak ada celah di akhir pekan balapan. Motegi akan menjadi panggung paling menentukan dalam tur musim ini. Sirkuit tak mudah, persaingan sengit dari pembalap lain, serta ekspektasi besar. Jika Marc bisa mengunci kemenangan di trek ini, dan Alex menjalankan tugasnya menjaga posisi, maka gelar juara dunia ke-9 bisa diraih sebelum musim benar-benar ditutup.
Akhir pekan di Jepang bukan sekadar balapan biasa bagi Marc Marquez. Ini adalah puncak sebuah perjalanan panjang, dari masa-masa suram penuh cedera dan keraguan hingga kembali ke persaingan teratas di MotoGP. Dengan keunggulan poin yang aman dan mentalitas balap yang tetap agresif, ia memasuki Motegi bukan hanya sebagai favorit, tetapi sebagai sosok yang punya momentum untuk menutup kisah ini dengan manis, gelar dunia. Tetapi seperti kata Marquez sendiri, tidak akan mudah. Semua persiapan, strategi, dan ketegangan bakal diuji di lintasan. Dan dunia MotoGP akan menanti apakah keajaiban yang telah lama dinanti akhirnya terwujud pada akhir pekan ini. Marc Marquez puji kehebatan Quartararo di MotoGP 2025, dia luar biasa, padahal motornya jauh dari sempurna. Persaingan panas MotoGP 2025 semakin menarik perhatian publik dunia, bukan hanya karena intensitas balapan yang tinggi, tetapi juga karena berbagai kejutan yang mewarnai musim ini. Salah satu sorotan utama datang dari performa Fabio Quartararo, pembalap Monster Energy Yamaha, yang tampil impresif meskipun dibekali motor YZR M1 yang dikenal tengah tertinggal dari segi teknologi dan kecepatan dibandingkan motor-motor pabrikan lain. Yang lebih mengejutkan lagi, pujian datang dari salah satu rival terberat di lintasan, Marc Marquez. Pembalap legendaris asal Spanyol yang kini memperkuat tim pabrikan Ducati Corse itu, secara terbuka mengakui kehebatan Quartararo musim ini. Padahal, Marquez sendiri saat ini mengendarai Desmosedici GP25, motor yang secara luas dianggap sebagai mesin paling unggul di grid MotoGP 2025. Fabio itu luar biasa musim ini, ujar Marquez saat sesi konferensi pers setelah MotoGP Misano, di mana Quartararo berhasil meraih pole position untuk keempat kalinya musim ini. Saya tahu betapa sulitnya mengendarai motor yang tidak kompetitif, dan saya bisa bilang dia sedang melakukan hal yang luar biasa. Pole position berulang kali dengan YZR M1 di musim 2025, itu bukan hal yang bisa dianggap remeh. Performa Yamaha dalam beberapa musim terakhir memang mengalami penurunan drastis. Sejak 2022, YZR M1 mulai tertinggal dari Ducati, KTM, dan bahkan Aprilia dalam hal top speed, akselerasi, dan stabilitas saat pengereman. Tahun 2025 pun tak banyak perubahan signifikan. Para pengamat menyebut bahwa motor Yamaha saat ini kesulitan mengejar kecepatan lurus Desmosedici atau kelincahan RC16 milik KTM. Namun demikian, Quartararo seakan menolak menyerah. Pembalap Prancis itu terus tampil agresif dan konsisten dalam sesi kualifikasi. Ia bahkan berhasil mengamankan posisi start terdepan sebanyak 4 kali dalam 9 seri pertama musim ini, sebuah capaian yang tak pernah dibayangkan sebelumnya, mengingat kondisi motor yang ia tunggangi. Dia menunjukkan bahwa pembalap hebat bisa membuat perbedaan, bahkan ketika motornya tidak mendukung, lanjut Marquez. Saya tahu betul rasanya bertarung dengan motor yang kurang kompetitif. Fabio saat ini mengingatkan saya pada masa-masa saya harus bekerja keras di tengah keterbatasan. Ironisnya, pujian Marquez kepada Quartararo juga menjadi sorotan karena kontras yang mencolok dengan rekan setimnya di Ducati, Francesco Bagnaia. Juara dunia MotoGP 2021 dan 2022 itu justru tampil di bawah ekspektasi musim ini. Dengan motor Desmosedici GP25 yang secara teknis berada di level tertinggi, memiliki top speed tertinggi dan elektronik terbaik, Bagnaia malah kesulitan menembus posisi 5 besar dalam beberapa seri terakhir. Dalam 5 balapan terakhir, Bagnaia hanya sekali finish di podium, sementara 2 kali gagal finish akibat kesalahan sendiri. Sementara itu, Marquez, yang juga beradaptasi dengan motor baru setelah pindah dari tim satelit Gresini ke tim pabrikan Ducati, perlahan mulai menunjukkan konsistensinya, bahkan sempat memenangkan MotoGP Assen dengan dominasi penuh. Kami semua tahu betapa bagusnya motor Ducati saat ini. Tapi motor cepat saja tidak cukup, kata Marquez saat ditanya soal perbandingan dengan Bagnaia. Butuh mentalitas yang kuat, strategi yang tepat, dan kemampuan adaptasi maksimal di setiap balapan. Disitulah Fabio tampil menonjol musim ini. Mendengar pujian langsung dari salah satu pembalap paling disegani di era modern MotoGP, Quartararo pun merespons dengan rendah hati.
Ia menyatakan bahwa dukungan dan pengakuan seperti itu sangat berarti, apalagi datang dari Marquez, yang dikenal kritis terhadap lawan-lawannya. "Saya sangat menghargai kata-kata dari Mark," ujar Quartararo kepada media setelah sesi warm-up di Misano. "Dia salah satu pembalap terbaik sepanjang masa. Jika dia mengatakan saya tampil bagus, itu artinya kerja keras kami di tim tidak sia-sia." Namun Quartararo juga menegaskan bahwa musim masih panjang, dan ia tidak ingin terlalu fokus pada pencapaian pole position saja. Ia ingin membawa Yamaha kembali bersaing di puncak klasemen, meski tahu bahwa tantangan yang dihadapi sangat besar. "Kami masih kekurangan di banyak sektor. Tapi saya dan tim berusaha memaksimalkan apa yang kami punya. Setiap balapan adalah kesempatan untuk membuktikan bahwa kami belum habis," tambahnya. Kontrak Quartararo bersama Yamaha akan berakhir di akhir musim 2025. Banyak rumor beredar bahwa ia tengah didekati oleh tim lain, termasuk KTM dan bahkan Honda yang sedang membangun proyek besar bersama Luca Marini. Namun hingga saat ini, Quartararo belum memberikan keputusan pasti. Pujian dari Marquez justru semakin memperkuat spekulasi bahwa pembalap Prancis itu masih memiliki nilai tawar tinggi di pasar pembalap MotoGP. Performanya yang solid, meskipun dibatasi oleh motor yang inferior, menunjukkan bahwa ia masih salah satu yang terbaik di grid. Pujian Marc Marquez kepada Fabio Quartararo bukan hanya menunjukkan rasa hormat antar rival, tetapi juga membuka mata banyak pihak bahwa MotoGP bukan semata soal teknologi motor. Di tengah dominasi teknis Ducati, performa luar biasa Quartararo dengan YZR M1 yang sedang tidak baik-baik saja menjadi bukti bahwa kehebatan sejati seorang pembalap muncul saat berada di bawah tekanan dan keterbatasan. Apakah ini pertanda kebangkitan Quartararo dan Yamaha? Ataukah justru awal dari perpisahan keduanya menuju arah yang berbeda? Satu hal yang pasti, musim 2025 masih menyimpan banyak kejutan, dan para penggemar MotoGP siap untuk menikmatinya. Sirkuit Twin Ring Motegi tak hanya menjadi saksi bisu pertarungan para pembalap terbaik dunia, tetapi juga panggung bagi sejarah besar yang sedang menanti untuk ditulis. Marc Marquez, pembalap Ducati Lenovo, berada di ambang mengunci gelar juara dunia MotoGP 2025, sebuah pencapaian luar biasa setelah periode penuh cedera dan transisi. Tak pelak, manajemen Ducati menyambut momen ini dengan penuh kebanggaan. Mereka menyebut performa Marquez sebagai pengingat dunia bahwa kehebatan sejati tak pernah benar-benar hilang. Jika semuanya berjalan mulus, Motegi bisa menjadi titik balik monumental dalam sejarah MotoGP modern. Prestasi luar biasa Marc Marquez di MotoGP musim 2025 membuat bos Ducati tak kuasa menyembunyikan rasa bangga. Pembalap asal Spanyol itu tampil dominan sepanjang musim, dan kini hanya tinggal selangkah lagi mengunci gelar juara dunia ke-9-nya di ajang Grand Prix Jepang 2025 yang digelar di sirkuit Twin Ring Motegi. Marquez, yang kini mengantongi 512 poin, unggul jauh dari pesaing terdekatnya, sang adik Alex Marquez, Gresini Racing, yang baru mengumpulkan 330 poin. Dengan selisih 182 poin dan 5 seri tersisa, cukup bagi Mar untuk meraih 3 poin lebih banyak dari Alex di Motegi untuk mengunci gelar. Bos Ducati, Luigi Gigi Dall'Igna, mengungkapkan rasa kagumnya terhadap mentalitas dan profesionalisme Marquez. Apa yang dia lakukan musim ini bukan hanya soal kecepatan, tapi konsistensi dan keberanian. Kami di Ducati benar-benar merasa terhormat bisa menjadi bagian dari kembalinya Mar ke puncak dunia, ujarnya. Dall'Igna bahkan menyebut performa Marquez di Aragon, Misano, hingga Silverstone sebagai contoh sempurna dari pembalap yang sedang dalam mode juara. Ducati disebut telah memberikan segalanya untuk mendukung Marquez, dan hasilnya kini terlihat jelas, bukan hanya podium demi podium, tetapi juga dominasi total di klasemen pembalap. Marc Marquez sempat diragukan saat keluar dari Repsol Honda pada akhir 2023. Cedera panjang dan performa yang tidak stabil membuat banyak pihak mempertanyakan apakah Marquez masih bisa bersaing di level tertinggi. Namun, keputusan untuk bergabung dengan Ducati terbukti menjadi langkah yang sangat tepat. Di musim pertamanya bersama tim pabrikan Ducati,
Marquez langsung menyesuaikan diri dengan Desmosedici EP25 dan menunjukkan performa luar biasa sejak seri pembuka di Qatar. Ia secara konsisten mencatat waktu tercepat di latihan bebas, meraih pole position, serta memenangkan beberapa balapan utama dan sprint race. Konsistensinya sepanjang musim, ditambah dengan kemampuan bertahan dalam tekanan, menjadikan Marquez ancaman nyata bagi siapapun di lintasan. Bahkan mantan rival sekaligus rekan setimnya, Francesco Bagnaia, mengakui kehebatan Marc. Marc adalah Marc. Apapun timnya, dia tetap luar biasa. Dia tahu cara menang, kata Bagnaia dalam salah satu wawancara. Tak bisa dipungkiri bahwa Ducati sudah dikenal sebagai motor dengan teknologi paling mutakhir di grid MotoGP. Tetapi kehadiran Marquez menambahkan dimensi lain dalam tim, yaitu keunggulan mentalitas balapan. Davide Tardozzi, manajer tim Ducati Lenovo, bahkan pernah menyebut Marquez sebagai Raja Ducati saat ia berhasil memenangkan 3 balapan berturut-turut pada pertengahan musim. Kami tahu motor kami kuat, tetapi dengan Marc di atasnya, kami punya sesuatu yang lebih. Dia membawa pengalaman, insting, dan kegigihan. Itu membuat perbedaan besar, ujarnya. Keputusan Ducati merekrut Marquez dari tim satelit Gresini ke tim pabrikan pun kini terbukti sebagai langkah visioner. Marquez bukan hanya memberi gelar dunia potensial bagi Ducati, tetapi juga meningkatkan citra dan daya tarik global tim merah asal Borgo Panigale itu. Dengan hanya 5 seri tersisa dan keunggulan poin yang besar, Marquez hanya butuh menyelesaikan balapan di depan adiknya untuk memastikan gelar. Bahkan jika gagal meraihnya di Motegi, peluang tetap sangat besar di seri-seri berikutnya seperti Mandalika, Indonesia, Phillip Island, Australia, atau Buriram, Thailand. Namun meraih gelar di Motegi akan menjadi simbolis. Ini adalah sirkuit yang dulu menjadi rumah bagi Honda, tempat di mana Marquez meraih banyak kemenangan dan bahkan beberapa gelar sebelumnya. Saya tidak terobsesi harus juara di Jepang, kata Marquez kepada media. Tapi tentu akan sangat berarti jika itu terjadi di sana. Motegi punya tempat khusus dalam hati saya. Jika berhasil, gelar juara MotoGP 2025 akan menjadi yang ke-9 dalam karir Marc Marquez, menyamai rekor Valentino Rossi dan hanya terpaut satu dari legenda Giacomo Agostini, 10 gelar. Lebih dari sekadar jumlah trofi, yang membuat prestasi ini istimewa adalah konteksnya. Marquez meraih gelar setelah masa-masa sulit, cedera parah, dan pergantian tim besar. Banyak yang mengira masa keemasannya sudah lewat, namun kini ia membuktikan sebaliknya. Bos Ducati pun menyebut, ini bukan hanya tentang kemenangan. Ini tentang membuktikan bahwa juara sejati tidak pernah hilang, hanya menunggu waktu untuk kembali. MotoGP Jepang 2025 bisa menjadi panggung sempurna bagi cerita comeback paling epik dalam sejarah balap motor. Ducati, yang dahulu mengandalkan talenta muda seperti Bagnaia dan Martin, kini punya senjata paling tajam dalam diri Marquez. Semua mata akan tertuju ke Motegi akhir pekan ini, di mana gelar dunia bisa saja diamankan lebih cepat dari prediksi siapapun. Jika Marquez berhasil, tak hanya Ducati yang akan berpesta. Dunia MotoGP akan menyambut kembalinya seorang legenda, bukan hanya sebagai pembalap hebat, tetapi sebagai ikon yang membuktikan bahwa keberanian, tekad, dan kerja keras bisa mengalahkan segala keraguan. Di lintasan legendaris Misano, ketika suara mesin menggelegar dan ribuan tifosi bersorak, satu nama kembali membuktikan dirinya sebagai raja sejati MotoGP, Marc Marquez. Dengan performa luar biasa, ketangguhan mental baja, dan keberanian tak tertandingi, Marquez menaklukkan kandang para pembalap Italia dan membuat Marco Bezzecchi, sang tuan rumah sekaligus rival terkuat hari itu, mengakui kehebatan sang maestro. Dia benar-benar luar biasa, tekanannya konstan, nyaris sempurna, ucap Bezzecchi, sebuah pujian dari hati untuk salah satu pembalap terhebat sepanjang masa. Balapan MotoGP San Marino 2025 yang berlangsung di sirkuit Misano, minggu kemarin, mempertemukan dua nama besar, Marc Marquez dan Marco Bezzecchi. Kemenangan diraih oleh Marquez dengan penuh ketangguhan, sementara Bezzecchi menyerah tipis di posisi kedua.
Meski kalah, sang pembalap Italia menunjukkan performa yang mengesankan dan tak ragu menyatakan kekagumannya kepada Marquez. Marquez, pembalap asal Spanyol, tampil dominan di arena utama, berhasil menahan tekanan tinggi, terutama dari Bezzecchi yang memulai balapan dari pole position. Bezzecchi semula memimpin sejak start, tetapi tekanan Marc Marquez secara bertahap terasa. Di lap-lap awal, Bezzecchi mampu mempertahankan posisi terdepan, menunjukkan bahwa Aprilianya cukup kompetitif di Misano. Namun, keunggulan ini tak bertahan lama karena kombinasi aspek teknis, manuver dan pengalaman Marquez mengubah arah balapan. Ada beberapa faktor yang membuat Bezzecchi begitu terkesan oleh performa Marc. Salah satunya adalah bagaimana Marquez mampu mempertahankan konsistensi dan kecepatan di berbagai kondisi, termasuk bagian-bagian sirkuit yang paling sulit dikuasai. Bezzecchi menyebut bahwa tekanan dari Marquez membuatnya terus berada di batas maksimal, baik dari sisi fisik maupun mental. Menurut sumber tambahan, Bezzecchi mengatakan, Marc sedang memberikan saya tekanan yang besar setelah akhir pekan yang menurutnya sangat menantang namun memuaskan. Prestasi Bezzecchi sejatinya sangat patut diacungi jempol. Ia tidak hanya berhasil mendapatkan pole position pada sesi kualifikasi, catatan tercepat 1:31.34, tetapi juga memenangkan sprint race hari Sabtu sebelum balapan utama hari Minggu. Di sprint race itu, Bezzecchi tampil kuat, memanfaatkan momen ketika Marquez melakukan kesalahan dan menang di hadapan pendukung lokalnya sendiri. Pada balapan utama Minggu, Marquez tampil lebih matang. Setelah awal balapan yang ketat, ia berhasil mengambil alih posisi terdepan dari Bezzecchi dan menjaga keunggulannya hingga garis finish. Bezzecchi berusaha keras untuk tetap menempel, namun selisih waktu dan tekanan yang terus-menerus akhirnya memisahkan mereka. Hasilnya, Marquez juara, Bezzecchi menempatkan diri sebagai runner-up, dan Alex Marquez, adik Marc, mengisi podium ketiga. Franco Morbidelli dan Fabio Di Giannantonio melengkapi daftar 5 besar. Selain aspek teknis dan strategi, hal lain yang membuat Bezzecchi sangat menghargai Marquez adalah sikap profesional dan mentalitas yang dimilikinya. Bezzecchi menyebut bahwa memacu motor MotoGP dalam kondisi fisik yang sangat kompetitif, dengan tekanan dari pendukung lokal, bukanlah tugas mudah. Ia mengaku punya beberapa masalah teknis, terutama terkait performa ban dan pengereman, namun tetap mampu tampil di level tinggi hampir sepanjang akhir pekan. Kekecewaan karena tak juara tentu ada, tetapi Bezzecchi lebih memilih melihat sisi positif, bahwa ia bisa bersaing dan mendekati Marc Marquez dalam kondisi yang sulit. Keberhasilan Marquez sendiri memperlebar langkahnya menuju gelar dunia di musim ini. Setelah menang di San Marino, gelar dunia semakin mendekat dan kini ia membawa match point ke seri berikutnya, MotoGP Jepang. Kemenangan di kandang Bezzecchi ini juga menunjukkan bahwa Marquez tidak hanya unggul secara teknis, tetapi juga memiliki mental juara di sirkuit-sirkuit yang sangat menuntut, seperti Misano. Reaksi dari publik dan media juga positif terhadap bagaimana Bezzecchi kembali bangkit. Meskipun tidak meraih kemenangan di race utama, ia menunjukkan bahwa Aprilia dan dirinya sendiri memiliki evolusi yang besar dibanding musim-musim sebelumnya. Banyak pihak yang menyebut bahwa Bezzecchi kini bukan hanya pembalap yang tampil sebagai underdog, melainkan rival sejati yang harus diperhitungkan, terutama bila Marquez melakukan kesalahan atau bila kondisi balapan menguntungkan. Balapan di San Marino 2025 menjadi potret jelas dari persaingan MotoGP yang semakin ketat, terutama antara Marquez yang sudah mapan dan Bezzecchi yang tengah naik daun. Marco Bezzecchi kalah dalam duel kali ini, tapi kekagumannya terhadap Marc Marquez bukan tanpa dasar. Ia melihat di depan bahwa untuk memenangkan persaingan seperti ini, tidak hanya dibutuhkan kecepatan dan motor yang baik, tetapi juga konsistensi, strategi, dan kemampuan mental untuk bertahan di level tertinggi. Kedepan, Bezzecchi tentu ingin mampu menutup celah yang ada, belajar dari part-part balapan yang masih menjadi kelemahannya, seperti pengereman, pemilihan beraku poin di beberapa tikungan, serta pengelolaan ban dalam tekanan tinggi. Sementara itu, Marquez akan terus diperhatikan, bagaimana ia akan menjaga keunggulan poin dan bagaimana tim serta lawan-lawannya menyiapkan strategi untuk menantangnya, terutama di seri-seri berikutnya. Meskipun gelar dunia bisa saja sudah menunggu Marquez di Jepang, MotoGP bukan hanya soal gelar. Balapan semacam Misano menunjukkan bahwa setiap seri penting, setiap duel memberikan pelajaran,
Dan setiap pembalap baik juara atau penantang terus mengukir cerita. Marco Bezzecchi telah menunjukkan bahwa ia pantas berada di panggung besar itu. Dan walau kemenangan belum datang, respek dari rival dan publik menjadi bukti bahwa ia telah melewati satu tahap penting dalam karirnya.